Hai guys, apa kabar? Koko yakin pasti kalian semua baik-baik aja. Amin, amin. Oke, langsung aja. Saat ini Koko dikasih tema itu adalah perintah baru. Oke, kalau kalian baca di Keluaran 20, Tuhan Yesus pernah kasih perintah nih dulu lewat Musa. Oke, kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Oke, jadi waktu itu Tuhan kasih perintah ini nih, nitipin lewat Musa. Oke, kita semua tahu lah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sampai seterusnya, sampai jangan menginginkan istri atau apapun milik sesamamu. Oke, kita sama-sama tahu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus nih memberikan perintah baru buat kita. Oke, apa sih perintah barunya? Bukannya itu aja udah berat kok. Nah, jadi perintah barunya itu adalah kasih itu sendiri. Kita sama-sama buka di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini kata kuncinya adalah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke? Nah, ayat selanjutnya. Inilah perintahku, supaya setiap orang saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke. Terus kita bisa lihat lagi nih, satu lagi nih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 16. Di sini kata kuncinya adalah wajib menyerahkan nyawa. Jadi sebenarnya standar kita orang Kristen dalam mengasihi sesama kita adalah dengan sama seperti yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kita harus belajar punya hati seperti hati yang Tuhan Yesus miliki. Oke, kita harus belajar memiliki kasih seperti kasih yang Tuhan Yesus berikan buat kita di atas kayu salib. Oke, jadi kalau ada kata wajib nih, itu tuh bukan suatu pilihan buat kita. Boleh nggak kita ngejalanin atau enggak? Tapi itu kita harus. Itu bukan suatu pilihan saat kita mendengarkan kata wajib. Oke. Tapi Koko yakin saat kita dengar ayat ini, mungkin itu bukan suatu hal yang mudah buat kita. Itu hal yang sangat sulit, sangat sulit. Koko yakin. Tapi caranya adalah kita harus minta sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan, berikan saya kekuatan Tuhan supaya saya punya kasih seperti Engkau. Oke, ke sesama kita manusia. Jadi standarnya itu kita mengasihi orang lain itu adalah dengan mempunyai kasih yang sama seperti yang Tuhan berikan yang buat kita. Oke. Koko ada 3 pertanyaan yang tadi mungkin Koko ada kasih tahu kata kuncinya, oke? Nah, apa yang mengidentifikasikan orang-orang sebagai pengikut Yesus? Yang pertama adalah saling mengasihi, betul. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kita mungkin buat teman-teman semua yang dengar, termasuk Koko, kita coba renungin pertanyaan ini. Apakah kita sudah memiliki kasih yang seperti Tuhan Yesus berikan kepada kita dan kita berikan kepada orang lain? Waduh,
Berat banget ya kalau kita dipertanyakan pertanyaan itu. Tapi kita harus sering nanya ke diri kita. Kita udah punya kasih seperti yang Tuhan Yesus berikan buat kita belum ya? Kasih seperti Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya, seperti itu juga kita harus mengasihi sesama kita gitu. Oke. Di sini Koko akan ngajarin sedikit tentang yang namanya bahasa Yunani nih. Oke, jadi di sini ada 4 kata Yunani yang mendefinisikan tentang kasih. Oke, ada 4. Yang pertama itu adalah eros. Eros itu biasanya ini merupakan cinta antara pria dan wanita. Biasanya kasih eros ini itu muncul karena ada rasa menginginkan. Oke. Yang kedua itu adalah storge. Itu adalah cinta kasih antara orang tua dan anaknya. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi kalau eros tadi adalah pasangan, kalau storge ini adalah orang tua dan anak dan orang tua, pokoknya kasih yang itu. Yang ketiga itu adalah phileo. Phileo itu merupakan kasih antara sahabat. Cinta antara sahabat, bukan masalah cintanya tapi kasih sesama teman. Nah, itu namanya kasih phileo. Tapi yang Tuhan berikan buat kita itu adalah kasih agape. Agape itu adalah kasih yang gak bersyarat, kasih yang tulus, yang gak mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Oke. Agape itu adalah kasih seperti yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Oke. Nah, oke. Tapi kalau kita boleh merangkum sedikit, oke, tapi dunia kita, bumi kita nih saat ini mengajarkan kata kasih itu sebagai bentuk eros gitu, sebagai bentuk kayak gue harus menginginkan dia, gue cinta sama dia, gue mau menginginkan dia. Nah, ada syaratnya. Setiap kasih yang ditawarkan oleh dunia ini tuh ada syaratnya. Oke, dikemas begitu cantik, begitu rapi, sehingga kita ini saat bilang saya mengasihi kamu loh, itu kesannya kayak, ini orang kenapa? Ada apa nih? Seperti itu. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kita harus punya kasih yang agape. Kasih yang agape itu seperti apa? Kasih yang gak bersyarat. Seperti tadi kita udah bahas, bahkan kita harus bisa wajib menyerahkan nyawa kita. Oke? Nah, ada sedikit fakta sebelum kita akhiri. Oke. Jadi kata kasih sendiri itu ditemukan sekitar 270 kali di Perjanjian Baru. 230 diartikan sebagai agape, kasih agape tadi. Oke. Dan 30 itu berasal dari kata kasih phileo. Phileo itu yang sahabat tadi, tapi nggak ada satupun eros di dalam Perjanjian Baru. Jadi yang dunia tawarkan dan yang Alkitab ajarkan sebenarnya saat ini berbeda begitu jauh. Oke, kalau di dunia ini dikemas dengan eros, tapi kalau di Alkitab mengajarkan tentang agape. Kasih seperti yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Dan kasih itulah yang harus kita berikan kepada teman-teman kita. Dan mungkin kepada orang-orang yang kalian gak suka juga termasuk gitu. Jadi saat ini kita sama-sama belajar buat kita punya kasih seperti kasih yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Oke, kita sama-sama buka hati, kita buka pikiran, kita minta Tuhan kekuatan supaya Tuhan berikan kita kasih seperti kasihnya dia. Oke, sharing Koko sampai situ aja. Mari saat ini kita tutup dalam doa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan Kau telah mengajarkan kami untuk mempunyai kasih seperti kasih Engkau Tuhan.
Kasih yang nggak bersyarat, kasih yang tulus, kasih yang nggak mengharapkan imbalan apapun Tuhan. Saat ini Tuhan berikan kami kekuatan, buka hati pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan punya kasih Tuhan seperti kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Agar kami Tuhan sanggup Tuhan bisa sampai Tuhan di tahap kami bisa menyerahkan nyawa kami Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kau berkati setiap daripada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada